Ya, oke. Sudah bisa dilihat screen-nya? Sudah, Ya, Pak. ya. Jadi ini ya judulnya adalah herbal diabetes. Ya, tentunya kita harus tahu diabetes itu apa ya. Nanti kami saya jelaskan singkat. Karena memang untuk diabetes ini nanti akan diajarkan secara khusus ya pada semester 7, yaitu pada kuliah farmakoterapi endokrin dan sistem saraf. Ya. Nanti akan kita jelaskan. Nah, untuk referensinya saya ngambil dari jurnal ya, dari jurnal berbahasa Inggris ya. Kemarin sudah saya tampilkan di video ya, seperti itu. Kemudian untuk untuk pendahuluan ya, herbal medicine ya. Herbal medicine itu istilah ya, ada lagi istilahnya phytomedicine ya. Ada lagi istilahnya botanical medicine ya. Itu adalah istilah yang sama ya. Itu adalah digunakan untuk menyebut yaitu penggunaan obat atau tanaman pada pengobatan ya. Jadi tanaman yang digunakan untuk pengobatan. Itu seperti itu ya. Jadi ada istilah herbal medicine, ada phytomedicine, ada botanical medicine. Nah, kemudian sebenarnya ya untuk herbal medicine sendiri itu sudah lama digunakan ya. Sudah lama ya, kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Putri ya. Dan sama lamanya ya, selama kita mengenal atau manusia mengenal obat-obat kimia ya. Itu lama. Kemudian ini ya untuk pengenalan awal yaitu istilah hiperglikemik ya, istilah hiperglikemik. Jadi hiperglikemik itu kalau dilihat dari kata-katanya kan hiper ya, hiper dan glikemi. Artinya gula darahnya tinggi ya, hiperglikemik itu. Di sini ada kata-kata persisten. Jadi persisten itu terus-menerus ya, konstan itu persisten. Jadi hiperglikemik itu adalah orang di mana kadar gulanya itu tinggi terus ya. Atau istilah lainnya itu diabetesnya itu tidak terkontrol ya. Diabetesnya tidak diobati sehingga tidak terkontrol sehingga gula darahnya tinggi. Nah, orang itu kalau gula darahnya tinggi terus ya, dalam hal ini tinggi itu kalau di atas 150 ya. Jadi batasnya itu 150. Jadi kalau Anda mau ngecek gula darahnya ya, pas habis makan dicek ya, misalnya 1 jam setelah makan dicek kok gula darahnya 200, berarti itu namanya hiperglikemik ya. Hiperglikemik. Kalau itu dicek kok tinggi terus ya di atas 150, berarti itu persisten hiperglikemik. Ya, jadi gula darahnya itu tinggi terus. Nah, kalau itu terjadi maka akan terjadi komplikasi ya namanya. Komplikasi yang berbahaya atau yang serius atau yang mematikan. Yaitu apa? Yaitu itu menimbulkan kerusakan pada organ. Ya. Contohnya adalah ginjal. Jadi ginjalnya rusak itu kalau orang itu kalau orang itu gulanya tinggi itu ginjalnya rusak. Kemudian kehilangan penglihatan atau penglihatannya itu menurun ya. Jadi orang itu kalau diabetes itu bertahun-tahun bisa jadi dia lama-lama bahkan bisa jadi buta ya. Kemudian juga kalau orang itu diabetesnya itu lama ya, bertahun-tahun ya, gula darahnya tinggi, nggak pernah diobati atau mungkin minum obat yang teratur, itu terjadi penyakit kardiovaskuler ya. Itu. Dan pada akhirnya ya itu salah satu contohnya yang cukup menakutkan adalah kakinya dipotong ya. Jadi kakinya itu dipotong atau diamputasi ya, karena diabetes itu bisa menyebabkan luka itu nggak sembuh-sembuh ya, itu kakinya dipotong atau diamputasi. Nah, semua penyakit-penyakit tadi itu ya, yaitu kerusakan ginjal ya, kerusakan kardiovaskuler ya, jantung dan pembuluh darah, kemudian kehilangan penglihatan itu pada akhirnya ya, pada ujung-ujungnya akan menyebabkan orang itu meninggal ya, artinya akan menaikkan kemungkinan orang meninggal. Itu seperti itu. Jadi diabetes itu adalah penyakit yang berbahaya ya, dalam jangka panjang itu berbahaya. Itu tentang diabetes ya, itu tentang diabetes itu seperti itu. Jadi diabetes seperti itulah intinya. Jadi diabetes itu adalah kadar gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol. Ya. Definisinya adalah gula darahnya di atas 150.
Itu kemudian untuk kita langsung aja ya ke herbalnya ya, ke herbalnya. Nah, selain obat-obat kimia ya, selain obat-obat kimia yang nanti besok akan kita pelajari pada semester 7 ya, kita akan belajar juga obat-obat herbalnya ya untuk diabetes. Jadi diabetes itu ada obat kimianya, ada obat herbalnya. Cuman sayangnya ya obat herbal diabetes itu masih dalam proses penelitian ya. Jadi belum banyak yang banyak yang belum dilakukan uji klinik ya, atau banyak yang belum dilakukan uji terhadap manusia. Nanti banyak materi saya yang ternyata obat herbal itu masih dalam uji terhadap hewan atau uji preklinik ya, nanti akan saya bacakan ya. Ini saya ambil dari jurnal ya, dari jurnal yang tadi saya screenshot tadi ya. Nah, ini kita masuk aja ya langsung ke tumbuh-tumbuhannya ya, nanti bisa disimak ya. Ini ya, beberapa tumbuhan ya menunjukkan apa namanya itu efek yang baik ya pada penyakit diabetes ya, pada berbagai macam tingkatan berat ringannya diabetes. Misalnya contohnya ini kurkumin ya, kurkumin itu adalah senyawa ya, adalah senyawa yang terdapat dalam empon-empon misalnya kunyit ya, utamanya ada di kunyit. Jadi kurkumin itu kalau kunyit itu isinya kurkumin. Nah, kurkumin ini ya ternyata adalah obat herbal ya yang bisa mencegah ya. Jadi dia itu sifatnya mencegah ya. Mencegah keparahan dari diabetes tipe 2. Ya, jadi diabetes kan ada dua ya, ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu diabetes bawaan gitu ya, diabetes keturunan. Kemudian sebagian besar sekitar 90% itu diabetes itu adalah jenis diabetes tipe 2 atau T2DM ini ya. Tipe 2 diabetes mellitus, DM itu kepanjangannya diabetes mellitus. Jadi kunyit ini ya, kunyit itu kan mengandung kurkumin ya, itu bisa digunakan untuk mencegah orang yang sudah terkena diabetes ya, penyakitnya itu semakin parah ya. Itu ya itu kurkumin ya dalam yang terkandung dalam kunyit. Kemudian cinnamon ya, cinnamon. Jadi kayu manis ya, kayu manis itu ada 2 spesies ya. Cinnamomum zeylanicum ya. Salah satunya itu yang terkenal adalah Cinnamomum zeylanicum. Dan ada juga yang lain itu namanya Cinnamomum burmani, itu adalah kayu manis. Ini sangat terkenal ya. Kayu manis itu sangat terkenal sebagai obat diabetes. Saya pernah mencoba minum ya, yang namanya kayu manis ini. Mungkin Anda kalau mau nyoba silahkan ya. Jadi kayu manis itu kalau Anda masukkan ke dalam air direbus ya, kira-kira 2 jari itu saya pernah nyoba itu, kita itu langsung hipoglikemik ya. Jadi gula darahnya langsung turun. Ya. Saya pernah nyoba itu lemes. Ya. Jadi makanya harus benar-benar berhati-hati kalau minum kayu manis ini. Jadi rebusannya ya. Nah, lebih cocoknya ya diabetes kayu manis ini digunakan untuk pasien yang menderita penyakit diabetes dan juga penyakit hipertensi. Ya, jadi dia itu istilahnya mempunyai penyakit penyerta atau komorbid, yaitu hipertensi. Itu cocok ya. Jadi misalnya ada orang terkena diabetes ya, kemudian tekanan darahnya 170. Nah, itu berarti dia kalau mau menurunkan gula darahnya itu lebih cocok menggunakan kayu manis ya. Obat herbal itu lebih cocok menggunakan kayu manis. Ini pernah dicoba ya, pernah dicoba ya pada hewan uji. Kemudian apa tuh yang dinamakan beta sel? Nah, ini ya. Ini beta sel itu apa? Beta sel itu ya, beta sel itu atau sel beta ya, itu adalah sel yang terdapat di dalam pankreas. Ya, pankreas itu mungkin Anda sudah tahu ya, tempatnya di mana ya, lokal apa? Itu diajarkan pada mata kuliah anatomi kan. Nah, jadi apa fungsi dari sel beta ya? Fungsi dari sel beta adalah memproduksi insulin ya. Memproduksi insulin. Jadi sel beta ini kalau rusak, itu insulinnya itu jadi sedikit. Jadi apa namanya itu, insulin itu dibuat atau diproduksi oleh sel beta dalam pankreas ini.
Ya. Nah, sel beta ini kalau rusak, ya, itu namanya diabetes tipe 1. Jadi kalau ada orang itu sel betanya rusak sehingga tidak menghasilkan insulin, itu namanya diabetes tipe 1. Oke, itu ya. Itu tentang sel beta. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa kayu manis itu bisa digunakan untuk ya orang yang terkena diabetes sekaligus terkena hipertensi. Ya. Kemudian ini ya, aloe vera, ya aloe vera atau lidah buaya. Nah, aloe vera ini juga bagus ya untuk mengobati diabetes ya. Ini dosisnya itu 300 mg. Ya. Nah, tapi gelnya aloe vera ya, airnya itu loh. Ya. Itu digunakan untuk pengobatan, untuk memperbaiki ya, digunakan untuk memperbaiki sel beta. Jadi fungsi dari aloe vera ini adalah digunakan untuk memperbaiki sel beta, sehingga kalau sel beta itu diperbaiki ya, diregenerasi, ya, maka insulinnya juga bagus hasilnya. Jadi kalau orang yang terkena penyakit diabetes jangka panjang itu biasanya kan sel betanya sudah mulai bermasalah ya, itu bisa ya diobati dengan aloe vera, di mana aloe vera ini fungsinya adalah meregenerasi ya, bisa meregenerasi, memperbaiki sel beta. Kemudian saya lanjutkan, ini adalah jinten putih ya, jinten putih atau Cuminum siminum ya, ini bahasa Latin ya. Nah, ini yang namanya jinten putih ini ya, di sini dikatakan begini ya, orang itu kalau minum glibenclamid ya, orang itu kalau minum glibenclamid itu obat diabetes ya. Orang itu kalau minum glibenclamid itu lama-lama itu rusak sel betanya, ya. Rusak ya. Kenapa? Karena dia diperas terus ya. Glibenclamid itu memeras ya, istilahnya itu sel betanya itu dibuat kerja keras terus oleh glibenclamid ini, sehingga akibatnya apa? Akibatnya rusak ya, karena disuruh kerja keras ya. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, maka bisa kita menggunakan obat alternatif ya, obat herbal alternatif, yaitu jinten putih ya, karena jinten putih ini bisa ya menurunkan kadar gula darah ya, atau menurunkan gula darah ya, karena dia memperbaiki sel beta ya, yang rusak tadi, karena orangnya minum itu glibenclamid ya, glibenclamid diminum, mungkin dia minum selama setahun 2 tahun, lama-lama sel betanya rusak. Nah, itu lebih baik lagi kalau kita mengobatinya dengan jinten putih ya, karena jinten putih ini terbukti memperbaiki sel beta ya. Kemudian ini kandungan dari jinten putih itu apa toh? Nah, ini di situ ditulis ya, kandungan jinten putih itu kumin ya, kuminaldehyde dan kuminol. Ya, ini adalah kandungan aktif. Nah, ketiga kandungan aktif ini yaitu kuminaldehyde dan kuminol dalam jinten putih, ya, dalam jinten itu terbukti apa ini ya, bisa menaikkan jumlah insulin, ya, bisa menaikkan jumlah insulin. Jadi kalau insulinnya naik itu otomatis kemampuan menurunkan gula darahnya juga semakin baik, ya. Jadi dia itu bisa menaikkan ya, kelebihan dari jinten putih itu bisa menaikkan sekresi atau jumlah insulin yang ada dalam tubuh kita. Itu mengenai jinten putih ya. Kemudian yang lain adalah jinten hitam ya, jinten hitam atau Nigella sativa ya. Nama latinnya Nigella sativa atau black seed ya. Black seed itu black ya, hitam ya, jadi jinten hitam. Nah, ini cocok ya, lebih cocok digunakan untuk orang yang terkena diabetes sekaligus orang itu hiperlipidemia. Jadi orang itu kolesterolnya tinggi. Jadi misalnya kolesterolnya 300 ya.
Biasanya ada orang yang gula darahnya misalnya 200 terus kolesterolnya 300. Itu berarti dia itu komplikasi ya. Penyakitnya ada dua, yaitu penyakit apa? Diabetes dan penyakit kolesterol. Kolesterol itu kan nama lainnya itu kan hiperlipidemia ya kalau kolesterolnya tinggi ya. Jadi kolesterol itu ada dua ya, yang kolesterol jahat yaitu LDL ya dan trigliserida ya. Dan kolesterol sendiri itu terdiri dari dua tadi ya. Kolesterol itu ada dua, kolesterol itu ada trigliserid dan LDL ya. Nah, itu namanya kalau jumlahnya lebih dari normal namanya hiperlipidemia. Nah, sekali lagi ya, orang itu kalau penyakitnya double ya, diabetes dan kolesterol itu untuk menurunkan gula darahnya atau mengobati diabetesnya itu lebih baik menggunakan jinten hitam. Kemudian ini dikatakan juga ini mengulangi lagi yang aloe vera ya, aloe veranya tapi aloe vera gel ya. Aloe vera gel ini di sini dikatakan pada percobaan dengan hewan uji ya, ekstrak etanolnya, ekstrak etanol itu didapat dari maserasi ya sepertinya ya, mungkin Anda pernah diajari ya. Ekstrak etanolnya itu bisa ya di sini meningkatkan jumlah insulin. Ya, bisa meningkatkan jumlah insulin. Sekali lagi insulin itu kalau jumlahnya tinggi itu bisa cepat sekali menurunkan gula darah ya. Jadi orang itu kalau insulinnya sedikit itu namanya orang diabetes ya. Terkena diabetes itu kalau insulinnya itu terbatas. Itu aloe vera ya. Jadi ekstrak etanolnya berarti ini uji terhadap hewan ya. Terhadap hewan uji yang mungkin mencit atau tikus. Kemudian timun merah ya atau timun padang atau Coccinia grandis. Ini mempunyai efek juga terhadap penyakit diabetes ya ini, tapi dalam percobaan dengan tikus. Ya, jadi belum sampai ke manusia ini ya. Jadi tikus itu dibuat diabetes ya. Jadi tikusnya itu dibuat diabetes ya. Jadi percobaan dengan hewan uji itu kadang-kadang kita menyakiti ya hewan uji. Dalam ini hewan ujinya itu dibuat diabetes dengan disuntik dengan streptozotosin. Ya, jadi ini adalah bahan kimia yang membuat tikus itu jadi diabetes. Aslinya tikusnya itu enggak diabetes, tapi dibuat diabetes ya, dengan pemberian streptozotosin atau STZ. Nah, ekstrak etanol ya. Jadi kebanyakan obat-obat herbal itu yang diambil ekstrak etanolnya ya, banyak sekali ya. Kenapa? Karena memang murah ekstrak etanol itu. Jadi nanti kalau kamu penelitian, kalau nanti sudah semester 7, kalau mau penelitian itu banyak yang menggunakan ekstrak etanol ya. Karena memang murah ya, jarang yang metanol, apalagi pakai ekstrak yang lain ya itu mahal ya. Jadi kebanyakan penelitian itu pakainya ekstrak etanol. Nah, ekstrak etanol timun merah ya. Daunnya ya, leaf itu kan daun ya, leaf. Itu terbukti ya bisa menurunkan gula darah ya pada pasien yang pada tikus yang dibuat diabetes. Ya, itu. Kemudian, nah ini ada penjelasan sedikit ya. Selain insulinnya itu nggak memadai ya, diabetes tipe 2 ya. Diabetes tipe 2 ya, atau T2DM atau diabetes tipe 2. Jadi diabetes yang disebabkan bukan karena keturunan ya. Penyebab itu banyak ya, diabetes tipe 2 itu mungkin karena pola makan, ya karena berat badannya berlebihan dan sebagainya ya. Itu diabetes tipe 2 itu terjadi karena insulinnya itu sudah resisten. Ya, jadi kebal. Jadi insulinnya itu walaupun jumlahnya banyak, tapi dia itu nggak mampu menurunkan gula darah. Jadi insulinnya itu jumlahnya sudah cukup, tapi ketika gula darahnya naik itu nggak bisa menurunkan gula darahnya, itu namanya resisten. Ya, nah, resisten ini ya istilah resistensi insulin ini ya digunakan untuk merujuk pada atau digunakan untuk penderita diabetes tipe 2. Ya, kalau diabetes tipe 1 itu adalah insulinnya sedikit ya atau nggak ada karena sel betanya itu rusak. Kalau ini sel betanya nggak rusak ya, masih memproduksi. Sel beta pankreasnya itu tadi masih rusak ya. Masih bagus ya, tapi insulinnya itu resisten ya. Jadi insulinnya itu kualitasnya sedikit karena dia
kualitasnya jelek ya karena dia tidak bisa menurunkan gula darah. Itu mengenai diabetes tipe 2 ya. Oke, saya lanjutkan ya untuk herbalnya lagi. Di sini dikatakan bahwa ada lagi tanaman namanya daun jelatang ya. Daun jelatang atau Urtica dioica ini banyak di daerah Sumatera ya. Daun jelatang ini. Nah, ini si daun jelatang ini dicobakan pada tikus putih ya. Wistarticus itu tikus putih ya. Yang dibuat apa namanya itu? Yang dibuat insulinnya itu resisten. Jadi si peneliti itu membuat insulinnya itu resisten, ya, sehingga kan jadi diabetes dia, ya karena insulinnya resisten kan, jadi diabetes tikusnya. Nah, daun jelatang ini ternyata mampu menurunkan, ya, menurunkan gula darah pada hewan uji yang sudah dibuat resisten insulinnya. Jadi kalau disimpulkan daun jelatang ini bisa digunakan untuk mengobati diabetes tipe 2. Ya, di mana diabetes tipe 2 itu adalah diabetes yang terjadi karena resistensi insulin, gitu ya. Namanya daun dioica ya. Jadi menurut penelitian ini dalam jangka waktu ya 2 minggu atau 2 weeks, dalam waktu 2 minggu dia bisa menurunkan apa namanya itu glukosa ya. Glukosa. Nah, ini ada istilah fasting insulin resisten. Ya, ada istilah yang saya jelaskan ya. Apa yang dimaksud dengan fasting insulin resisten? Kalau insulin resisten sudah paham ya. Kalau insulin resisten itu artinya insulinnya itu tidak bisa menurunkan gula darah, itu namanya insulin resisten. Tapi kalau fasting itu puasa ya. Fasting itu puasa. Kalau fasting insulin resisten artinya insulin pada saat puasanya itu tidak bisa turun, tidak bisa menurunkan gula darah. Saya kasih contoh begini ya, saya kasih contoh. Ya, definisi puasa dulu ya. Puasa itu 8 jam nggak makan kan. Jadi begini, misalnya ada orang yang 10 jam nggak makan misalnya. Ada orang yang 10 jam nggak makan. Kalau dalam tempo 10 jam itu insulinnya itu tidak normal, ya, istilahnya normal itu di bawah 10 ya, 10 mg per dl. Jadi insulin kalau kita itu puasa ya, misalnya Anda puasa 8 jam, harusnya insulinnya itu tidak boleh lebih dari 100. Ya. Jadi itu namanya istilahnya itu insulin pada saat puasa. Nah, ketika Anda itu dicek ternyata insulinnya 150 misalnya pada saat puasa, berarti kita terkena diabetes ya. Nah, fasting insulin resisten adalah kondisi di mana orang yang sudah posisinya udah berpuasa ya, tetapi gula darahnya nggak turun. Itu namanya fasting insulin resisten. Jadi yang resisten itu adalah insulinnya. Jadi saya ulangi ya, fasting insulin resisten adalah kondisi di mana orang yang udah puasa ya lebih dari 8 jam, tapi insulinnya itu tidak turun, jumlahnya itu masih tinggi, masih di atas 100, masih 120 misalnya. Itu namanya gula darah puasanya di atas normal. Jadi normalnya itu kalau kita puasa gula darahnya di bawah 100. Ya, kemudian si daun jelatang tadi ya, si daun jelatang tadi atau Urtica dioica itu adalah obat herbal yang bisa mengobati fasting insulin resisten ya, atau orang yang gula darahnya tetap tinggi padahal dia sudah berpuasa lebih dari 10 jam, lebih dari 8 jam. Gula darahnya masih lebih tinggi dari 100. Nah, itu fungsi dari daun jelatang. Kemudian yang lain adalah jambu monyet ya, jambu monyet daunnya ya, tapi daunnya ya. Bukan jambu monyetnya ya, apalagi monyetnya ya, bukan, tapi daun jambu monyet ya. Daun jambu monyet itu kalau di sini digunakan untuk meneliti hewan ya, tikus ya ini ya. Laki-laki tikusnya dibuat diabetes ya, laki-laki ya, dengan cara diberikan STZ ya, tadi itu ya, STZ tadi ya. Nah, ketika sudah diabetes ya tikusnya itu ya, kemudian diberi daun jambu monyet ya, diberi perasan daun jambu monyet selama 30 hari ya.
Nah, ternyata bisa menurunkan gula darah puasa, ya. Fasting sugar level, ya, gula darah puasa. Fasting itu puasa, sugar itu gula, ya, level itu kadar. Bisa menurunkan kadar gula darah pada saat puasa. Jadi kalau ada orang terkena diabetes, ya, karena gula darah puasanya itu tinggi, itu bisa, ya, sebagai alternatif diobati dengan rebusan daun jambu monyet. Ya, jangan salah loh, ya. Rebusan daun jambu monyet. Jadi bukan rebusan monyetnya atau rebusan jambunya, ya. Nanti kamu ngerebus monyet terus minum, ya. Itu bukan, ya. Jadi rebusan daun jambu monyet itu bisa menurunkan penderita diabetes karena gula darah puasanya itu tinggi. Kita lanjutkan, ya. Garlic oil, atau Anda sudah pernah dengar, ya, garlic oil itu bawang putih, ya, atau Allium sativum. Kalau bawang merah Allium cepa, ya. Saya pernah baca-baca materinya Bu Eka Wuri dulu, ya. Itu kan beliau ngajar botani farmasi, ya. Kalau Allium sativum itu bawang putih, ya, istilahnya itu garlic, ya, kalau di dalam itu garlic, ya. Minyak bawang putih, ya. Minyak atsirinya bawang putih, ya. Bawang putih itu kan bau sekali, itu kan karena minyak atsiri, ya. Itu bisa di sini dikatakan bisa meningkatkan kadar insulin lah namanya gitu, ya, kalau diterjemahkan, ya. Bisa meningkatkan kadar insulin dan juga bisa meningkatkan, ya, glikogenesis. Ya, glikogenesis apa? Glikogenesis itu adalah pemecahan glukosa di dalam otot rangka. Jadi kalau gula itu kan dipecah, ya, di metabolisme itu dipecah, ya, gula itu namanya glikogenesis. Glikogenesis itu tentunya kalau aktif itu bisa menurunkan gula darah, ya. Kalau glikogenesisnya itu bagus, ya, prosesnya dalam tubuh kita itu berarti gula darahnya kita itu bisa normal, ya, biar cepat turun, gitu, ya. Itu adalah manfaat atau khasiat dari garlic. Jadi bawang putih itu bisa bisa itu bawang putih itu bisa minyak bawang putih itu bisa mengobati diabetes, ya, karena dia bisa meningkatkan kadar insulin. Dan jamur tiram, ya, jamur tiram ini banyak kita jumpai, ya, di supermarket atau pasar, ya. Jamur tiram itu tidak hanya digunakan untuk kuliner aja, ya. Jamur tiram ternyata juga bermanfaat untuk mengobati diabetes. Jadi orang itu kalau terkena diabetes itu sangat baik, ya, sangat bagus kalau dia itu rutin makan jamur tiram, ya. Nah, jamur tiram atau Pleuratus striatus, ya, itu bisa menurunkan gula, ya, pada tikus yang diinduksi dengan STZ, ya. Jadi di sini itu kalau diterjemahkan, ya, tikusnya itu diberi makanan yang tinggi lemak, ceritanya seperti itu, ya. Jadi ono tikus, ya, beberapa banyak tikus, ya, diberi makanan yang lemaknya tinggi. Jadi ini kan ada banyak tuh orang yang suka makan lemak tinggi, kan. Kemudian setelah dia lemaknya tinggi, ya, dibuat diabetes. Jadi ini jahat banget penelitiannya, ya. Penelitian itu jahat, ya, membuat tikusnya itu diabetes dan sekaligus memberi makanan yang banyak lemaknya. Jadi membuat akhirnya tikusnya itu kan otomatis kan jadi kolesterolnya kan tinggi. Kan seperti itu, kan. Karena diberi diet tinggi lemak, kan. Nah, ternyata, ya, si jamur tiram ini ternyata bagus, ya, untuk menurunkan gula darahnya tikus yang sudah diberi diet lemak tinggi. Artinya gini, artinya orang yang kena kolesterol, ya, karena dia suka makan lemak, ya, suka makan gorengan macam-macam, ya, suka makan seluruhan, ya, itu kan kolesterolnya kan tinggi itu. Dan dia itu diabetes, itu bagus atau cocok disuruh makan atau rutin makan jamur tiram. Itu seperti itulah kira-kira. Walaupun ini masih penelitian dalam hewan, ya, belum sampai manusia. Oke, kemudian ini ini saya kira nggak usah, ya, saya lewati aja.
Kemudian apa ini ya? Ini saya kira dilewati aja dulu ya, nggak apa-apa. Kemudian ini apalagi ini ya, kemangi ya, mungkin Anda pernah mendengar ya, tumbuhan namanya kemangi atau selasih ya. Kalau saya sih kenalnya kemangi ya. Di tempat lain mungkin namanya selasih ya, Osynium basilium. Kalau dulu itu adalah folk medicine ya. Folk medicine itu artinya obat-obat herbal yang sudah kuno ya, folk. Di beberapa negara itu, di beberapa negara tidak hanya di Indonesia ya, itu sudah menjadi obat herbal yang banyak dipakai ya, atau folk medicine. Selain itu, kemangi itu juga digunakan untuk membuat masakan ya, tapi saya nggak begitu paham ya. Di sini ada istilah kulineri. Jadi kemangi itu sebenarnya tidak, aslinya bukan obat tradisional, tidak hanya untuk obat tradisional, tapi juga untuk bikin masakan untuk kuliner. Nah, di sini dikatakan bahwa ekstrak aqua, ya, jadi kalau tadi kan ekstrak etanol ya, ini ekstrak aqua dari daun kemangi, itu mengandung banyak senyawa yang bermanfaat ya, seperti glikosida ya, glikosida itu untuk mengobati penyakit jantung ya. Flavonoid ya, flavonoid itu manfaatnya banyak ya, jadi banyak penelitian teman-teman kita ya, kakak kelas Anda itu banyak meneliti flavonoid ya. Flavonoid itu gunanya untuk apa? Untuk anti apa, kemarin mahasiswa bimbingan saya itu meneliti flavonoid dalam daun melinjo ternyata, dan melinjo itu mengandung flavonoid yang berguna untuk berefek sebagai antiinflamasi ya. Kemarin kita teliti dengan tikus ya. Bimbingan saya kemarin ada 2 mahasiswa yang meneliti ekstrak aqua, ekstrak air daun melinjo dan ekstrak etanol dan melinjo itu ternyata ada flavonoidnya dan itu bisa berefek sebagai antiinflamasi. Kemudian manfaat lain dari daun kemangi adalah mempunyai glikosida ya, mempunyai steroid, tanin dan saponin. Nah, ini ternyata ya kemangi ini ekstrak airnya, ekstrak aquanya itu bermanfaat juga untuk menurunkan kadar gula. Nah, ini di bawahnya juga diberikan penjelasan lagi ya, bahwa daun kemangi itu diujikan pada hewan uji ya, atau tikus ya, di mana tikusnya itu dibuat diabetes ya. Ini dikatakan bisa menurunkan kadar gula ya di sini ya. Di daun kemangi ya. Di sini dikatakan ada penelitiannya ya, itu seperti itu. Kemudian tapi ya, kalau daun kemangi itu bukan ekstrak etanol tapi ekstrak air ya. Kemudian kayu manis ya, atau Cinnamomum zeylanicum. Tadi sudah saya singgung ya, kalau Cinnamomum itu, kayu manis itu adalah obat yang bagus ya untuk diabetes, penderita diabetes. Ya. Ini mengandung, ternyata Cinnamomum itu bagus ya, mengandung, sudah diteliti mengandung flavonoid, glikosida, anthraquinone, terpenoid dan coumarin ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kayu manis ini ya adalah obat herbal yang bagus untuk diabetes ya. Dan di sini dikatakan efek sampingnya sedikit ya, kalau atau low risk ya option, atau dia mempunyai efek samping yang sedikit untuk pengobatan diabetes. Jadi kalau saya sih menyimpulkan, kalau kita lihat dari beberapa tanaman tadi, yang paling mudah didapatkan itu ya kayu manis ini yang paling gampang ya. Saya pernah nyoba dan hasil itu bagus sekali kayu manis itu sebenarnya untuk menurunkan gula ya. Orang yang gulanya normal seperti saya itu kalau minum langsung clear ya, langsung apa? Clear itu gula darahnya turun ya, drop ya. Itu kayu manis ya. Kemudian ini nggak usah ya, Yute ini tanaman dari India ya, Yute. Nggak usah kita bahas ya, saya kira itu saja untuk materi dari saya terkait dengan